وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita melanjutkan lagi kajian kita membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin yang berada masih pada bab tentang taubat. Di bab taubat ini kita memasuki hadis yang ke-10. Mudah-mudahan bab ini bisa kita selesaikan pada hari ini sehingga kita bisa masuk ke bab berikutnya tentang babus sidqi, ya, pentingnya berbuat jujur. Tentang taubat, berikutnya tentang kejujuran. Baik, kita lanjutkan. Hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan dari Abi Nujaid Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Dia meriwayatkan anna imra'atan min Juhainah, sesungguhnya ada seorang wanita dari sebuah daerah namanya Juhainah, ya. Nama wanitanya namanya Khawlah binti Khuwailid. Nah, kemudian wanita ini atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah, wahiyah hubla, dan hubla itu artinya dia lagi hamil. Wanita ini datang kepada Rasulullah, wahiyah hubla minaz zina, dan hamilnya ini jelas karena zina. Jadi dia datang karena dia hamil setelah berzina. Faqalat, maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, timpakan kepada aku hukuman karena telah berzina. Jadi dia ini dengan kesadaran sendiri, dia datang kepada Nabi dengan kesungguhan penyesalan, ya, sampai dia bilang, berikan kepada aku haddan. Haddan itu hukuman atas apa yang pernah dia lakukan. Fa'aqimhu alayya, tegakkan hukum itu kepada saya. Tegakkan, ya. Jadi maksudnya orang yang berzina hamil ini hukumnya apa dalam Islam? Ar-rajam, ya, bil hijarah idza kana thayyibah. Begitu dalam kitab-kitab fikih. Dirajam dengan batu kalau dia wanita yang thayyibah, sudah pernah kawin, sudah nikah. Tetapi ya, buat yang mar'ah bikrah, masih perawan, maka hukumannya adalah al-jald, didera, dicambuk, ya, mi'ata jaldin, dengan 100 cambukan, ya. Kemudian dia diasingkan ke negeri lain selama 1 tahun. Yaitu perbedaannya. Tapi kalau di awal-awal keislaman dulu, ya, makanya ini ada dalam surat An-Nisa ayat 15. Dulu di awal keislaman, kalau ada wanita menikah itu dikurung di rumah sampai mati. Nah, kemarin kita bahas di Al-Uswah. Dikurung di rumah sampai mati, gak boleh keluar lagi. Pokoknya di rumah, tapi di rumah tetap layak, kasih makan, dinaungi, tapi gak boleh dia keluar lagi seumur hidupnya sampai mati. Ya, kemudian ayat itu dinasakh,
dengan ayat dalam surat An-Nur ayat 2 dan ayat-ayat yang lain. Awal keislaman begitu, walaupun sebentar. Jadi kalau ada misalnya orang yang kita kenal sudah pernah nikah, dia berzina, udah gak boleh keluar rumah sampai dia meninggal dunia. Itu ada dalam surat An-Nisa ya. Tetapi metode itu sudah dinasakh. Maka ketika wanita ini datang kepada Nabi, Nabi tentu melakukan proses verifikasi. Dengan apa? Panggil walinya, ya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Akhirnya Nabi panggil walinya, gitu ya. Faqal, kemudian sama ya, pokoknya penanggung jawabnya ini perempuan lah. Kemudian Nabi bilang ahsin ilaiha. Ya, ahsin itu artinya berbuat baik sama dia. Biarin dia di rumah, jangan dia apa-apain, karena ini udah menyesali kesalahannya. Biasanya kan ada wali yang langsung marah karena dia melakukan kesalahan, kemudian dia disiksa di rumah, dibully. Tapi Nabi bilang ahsin ilaiha. Kenapa? Karena Nabi sudah lihat kesungguhan pertobatan ini wanita. Islam itu sangat mengapresiasi kalau ada orang tobat, bahkan sudah dia ya asaba alaihi had, sudah diderak dengan hukumannya, itu dilarang bully lagi loh kita. Nggak boleh kita mencerca. Misalnya ada orang dia berzina ya atau mencuri, kemudian dia tinggal di negeri Islam, dihukum di penjara, atau di negeri yang tidak menggunakan hukum Islam, sudah di penjara dan diapa-apain ya, sudah menerima konsekuensinya. Ketika dia keluar, nggak boleh lagi kita mencerca dengan sebutan lama. Kenapa? Karena hukuman had yang dia terima sudah jadi kafaroh kesalahannya. Berarti dia dianggap dalam Islam sudah bersih. Sudah bersih. Nah kadang-kadang kita enggak, hukuman sudah diberikan, kita masih membuli juga. Ya, harusnya kita memberikan lembaran baru buat dia. Wong Allah saja sudah hapus, kok kamu enggak mau hapus-hapus? Memang kamu lebih suci dari dia. Ya, makanya tidak boleh. Nah, ketika dipanggil walinya, ya, berarti kan jelas ada yang bertanggung jawab terhadap perempuan ini. Nabi bilang ahsin ilaiha, berbuat baiklah sama dia. Fa idza wada'at, kalau sudah lahiran, faktini, bawa dia kepada aku lagi. Ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwasanya penerapan hukum syariat tidak ujug-ujug serta-merta tanpa kalkulasi dan pertimbangan. Ini yang harus diketahui oleh banyak saudara-saudari kita. Ya, ada orang yang kalau sudah bicara hukum Islam dia fobia langsung. Fobia berdampaknya apa? Nanti kalau kita hidup dengan gaya Islam habis kita. Kan gitu, itu namanya Islamofobia. Kalau ada pemilihan pemimpin yang Islami, jangan. Nanti dia kejam menerapkan syariat. Ini hati-hati. Ini virus-virus yang dihembuskan orang-orang munafik dan orientalis. Jangan mau. Islam itu nggak pernah ujung-ujung nuri langsung dipotong tangannya, nggak ada. Ini lihat aja, langsung kepada ya hakimul ummah, ya pemimpin semua manusia datang. Perempuan sama beliau minta dihukum, dirajam, Nabi tak lakukan dulu. Jadi gak ujung-ujung ada pertimbangan-pertimbangan. Dan pertimbangannya itu memperhatikan tentang maslahah, kemaslahatan manusia. Kenapa? Di dalam perutnya masih ada janin. Dan si janin itu kalau lahir tidak salah apa-apa. Ya kan? Itu kan dosa pelaku orang tuanya. Si anak mana salah apa-apa. Nah, kalau kita kadang-kadang sadis, ada anak dia hasil zina terus kita bilang anak haram. Tetangga kita tuh anak haram. Paling suka lagi kita ngomongin anak haram dia tuh. Tuh yang tinggal di gang sebelah anak haram gitu.
Padahal anaknya nggak haram. Yang haram perbuatan orang tua, zinanya. Si anak bersih, ting-ting, nggak punya salah. Dia salah apa? Dia nggak bisa memilih dari mana dia lahir. Tapi kadang-kadang kita jahat. Dan paling getol kalau ngomong itu dia punya anak 4, yang satu anak haram. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh ya. Makanya kata Nabi, fa'idha wada'at faktini, kalau sudah lahiran bawa dia lagi, datangkan untuk ketemu saya. Fafa'ala, maka si wali ini melakukannya. Maksudnya ya udah rawat dia selama kehamilannya selesai, karena ada janin yang tidak bersalah. Fa'amara bihan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian selesai dia melahirkan, anaknya sudah lahir, walinya bawa lagi kepada Nabi, ya, untuk menunaikan apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasuddat 'alaiha thiyabuha, ya. Akhirnya ya, fasuddat 'alaiha thiyabuha, maksudnya ditutuplah. Ya, ditutup pakaian dia sehingga tidak ternampak kalau nanti memang proses eksekusi rajam harus dilakukan. Tapi ini dilakukan oleh Nabi setelah melahirkan, ya. Bahkan dalam hadis lain ada yang anaknya disuruh sapih 2 tahun. Bijaksananya syariat menerapkan hukuman. Dan kalaupun ini orang lari nggak mau nerima had, nggak bakal dikejar-kejar sama penerapan syariat, enggak. Lihat aja buktinya. Ini yang minta dihukum dia atau dipaksa sama Rasulullah? Nggak ada Nabi memaksa, dia datang sendiri. Dia datang sendiri, nggak ada dipaksa-paksa. Nah, di dalam hadis yang lain, kasus seperti ini Nabi suruh datang nih, sudah lahir, dia datang bawa anaknya, ya udah rajam saya. Kata Nabi, kamu sapih dulu 2 tahun. Sudah disapi 2 tahun, ya, akhirnya baru dilakukan itu. Panjang waktunya kan, dan sepanjang waktu dia menunggu eksekusi itu dia menyesal bertobat. Bisa saja wanita zina yang dirajam itu justru lebih bersih dari kita ini. Karena apa? Karena yang namanya had dalam Islam tukaffiru dzam, ya, menghapuskan dosa fid dunya wa ma lahu fil akhirah, dan tidak ada buat dia hukuman akhirat lagi. Itulah enaknya, itulah positifnya penerapan hudud dalam Islam. Jadi kalau dia sudah dihukum, di akhirat clear, nggak ada lagi, nggak ada azab lagi buat dia, nggak ada azab. Ya, makanya bisa saja kita mengkiaskan ini dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Bisa saja, misalnya ada orang yang bersalah, kita kan nggak bisa menerapkan sesuai Quran Sunnah karena hukum kita hukum perdata positif Indonesia. Ya, hukum Linggarjati dulu, peninggalan dari Belanda, dan kita tidak bisa memaksakan harus pakai syariat. Kita ikut saja sebagai warga yang taat. Kemudian harusnya dalam Islam eksekusinya begini, tetapi dia tidak dilakukan dengan cara Islam, dipenjara dengan hukum positif Indonesia. Bisa saja proses penjaranya itu kafarah buat dosa dia. Jadi jangan kita menjustifikasi, ya Pak. Bapak Ibu kalau lihat di penjara itu, mereka itu adalah air mata ketulusannya. Saya Ramadan kemarin sempat khutbah di lapas Jalan Jawa, nangis satu masjid itu. Waktu itu saya khutbah, mohon maaf, 1 hari sebelum Ramadan. Nangis semuanya, mudah menangis karena apa? Ya disitulah saat-saat mereka tazkiyatun nafas, ketulusan sejati. Nah, ketika dia keluar setelah menjalani hukuman, walaupun hukumannya versi undang-undang kita, bisa saja itu hukuman yang mengkafarah dosa dia. Ketika dia betul-betul bertobat dan ridha dengan keputusan Allah.
Ya Pak ya, jadi saya mengajak ini kita memandang positif orang-orang yang dulu pernah salah, kemudian tobat dan sudah menjalani proses hukumannya, kita pandang dia positif. Ya. Dan di dalam kasus seperti ini gak banyak orang yang memilih dihukum had dengan hukuman syariat. Lebih banyak orang yang diam-diam. Ya kan? Aku diam aja lah. Yang penting orang tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dan kita harus tahu bahwa pertanggungjawaban dosa di akhirat jauh lebih dahsyat dan lebih berat daripada hukuman dunia. Itulah perasaan, itulah yang hadir di dalam hati si wanita ini. Biarin dirajam, biarin nyawa melayang, biarin saya malu, yang penting di akhirat dengan Allah sudah clear. Kalau kita coba milih mana? Nah, kira kita yang berat kan? Kita di depan orang nggak apa-apa, bagus, dosa numpuk. Inilah mental yang harus hadir. Wanita ini hebat, hebat. Saya pun belum tentu bisa punya mental kayak begini, Pak. Belum tentu, ya. Nah, itu yang luar biasa. Tsumma amara biha farujimat. Ya. Kemudian Nabi perintahkan ditutup pakaiannya supaya ya litastatira, untuk menghijab dia dengan baik. Takutnya karena dirajam nanti ternampak yang tidak-tidak, jangan sampai terjadi. Farujimat, dan akhirnya perempuan ini pun dirajam. Setelah itu tsumma shalla 'alaiha, dilakukan fardu kifayah, ya, dilakukan. Nabi sholatin ini perempuan. Nabi sholat, ya. Tiba-tiba datang Umar, faqala lahu Umar bin Khattab datang dengan kepolosannya, ya, dengan kepolosan Umar. Di dalam taklik para ulama, Syekh Mustafa Al-Bugha ini, Umar nanya bukan mau menentang, ya, tetapi ya yatlubu minhul hikmah, pengen tahu hikmahnya apa. Sehingga Umar bilang gini, tusalli 'alaiha ya Rasulullah, engkau salati dia, gitu. Ini kan wanita berzina ini, engkau salati dia. Wa qad zanat, padahal dia sudah melakukan zina. Umar tuh heran, bukan Umar nentang. Kalau kita takut menganggap menentang, Nabi kenapa sholatin dia, ini wanita berzina. Jangan. Lihat cara Nabi memandang orang yang telah bertobat, luar biasa. Kita harus begitu Pak, bersih hatinya. Kadang-kadang saya pun enggak. Saya pernah ngelihat ada kasus lah, ya, kita sama-sama profesi ustadz. Ustadz ini pernah ketangkap. Kasusnya adalah kayak dia bikin praktek ruqyah perdukunan, terus ditangkap. Kemudian dia terduga megang-megang alat vital pasien wanitanya, gitu ya. Dia keluar, terus dia ceramah lagi, gitu kan. Saya dengan hati yang belum bersih itu ngomong, ini kan dia yang nih, gitu ya. Sementara udah di penjara. Yang ngingetin siapa? Istri saya. Udah tobat kali Bang. Yang ngingetin istri saya, itulah liarnya hati, betul kan? Ini ustadz ini nih, praktisi cabul. Saya bilang gitu kan. Astagfirullahaladzim. Yang ngingetin istri saya, Bang, itu udah tobat kali Bang. Ya Allah. Ini ketika mentadaburi hadis ini, ya memang kita harus begini kayak Nabi. Ya, Nabi itu pezina, beliau yang memerintahkan proses eksekusinya raja, tapi beliau mau sholatin. Tandanya apa? Kita harus lebih husnudzon ketika memandang seorang pendosa yang telah bertobat kepada Allah. Jadi gitulah perkataan Umar. Kemudian ini ya intinya kata Nabi. Ya, maka Nabi bersabda kepada Umar, dan mungkin ada yang mendengar. Nabi bilang apa? Laqad tabat taubatan. Wahai Umar, sungguh dia itu sudah bertobat dengan tobat lau kusimat,
kalau sekiranya dibagi tobatnya dia ini baina sab'ina min ahlil Madinah, untuk 70 orang ahli Madinah yang dosa, lawasi'athum, cukup buat 70 orang diampuni dosanya. Maka kata Nabi, wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wajal, apakah kamu pernah melihat ya sebaik-baik orang yang sungguh-sungguh datang dengan hatinya ya kembali kepada Allah dengan tobatnya? Pernah nggak lihat yang seperti ini? Makanya kasus ini jarang saya bilang. Hanya orang-orang yang hatinya istislam, berserah diri kepada Allah. Itu yang bikin Umar kaget. Statement Nabi, kalau kamu tahu tobat sesungguh-sungguhnya si wanita ini dibagi buat 70 orang Madinah yang berdosa, cukup tobatnya ngampuni 70 orang. Saking apa? Inilah ilmu kasyafnya Nabi. Nabi diberikan petunjuk Allah bahwa ini memang wanita ini dahsyat tobatnya. Buktinya apa? Dia datang sendiri, kemudian disuruh pending, nanti datang lagi. Kalau yang nggak sungguh-sungguh, udah aku sudah datang ke Nabi minta rajam, tapi Nabi tak rajam, ya udahlah, dengan lari dia. Yang penting aku udah datang. Engkau katanya pengen bersihkan dosa, aku udah datang, Nabi tak mau, ya udahlah, ya gitu kan. Atau dia lari tapi nggak datang lagi, dengan istislam dia berserah diri betul-betul kepada Allah. Ya, sampai akhirnya Nabi mengatakan begitu dan Umar tercengang ya dengan pernyataan Nabi, berarti ini perempuan tobatnya dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Hadis ini riwayat Imam Muslim fi Kitabil Hudud, dalam kitab Al-Hudud, tentang hudud itu hudud penerapan hukuman. Ya. Nah, maka ini faidah daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama, min khuluqil mu'min, ya, di antara akhlak seorang beriman itu at-ta'allum bin nadmi. Dia itu merasa betul-betul menyesali idza farata minhu dzab, kalau memang dia pernah melakukan perbuatan yang berdampak pada dosa. Ini akhlak seorang mukmin. Ya. Jadi ada perasaan peka, nyesal kalau buat dosa. Itu harusnya karakteristik seorang mukmin. Wa hirsuhu ala tathhiri nafsih. Ya, dan orang mukmin itu harus berupaya keras supaya setiap hari jiwanya suci, dosanya bersih. Ini target yang mesti kita pasang, Pak. Setiap hari Bapak bangun tidur atau Bapak Ibu mau tidur, pikirkan dosa saya hari ini berapa banyak, mana yang sudah kuupayakan supaya Allah hapus. Inilah orang yang paling luar biasa, paling azka nafsahu, paling suci jiwanya. Orang yang hatinya tertutup adalah dosa selambe. Dia buat dosa tapi tidak ada nyesal. Tapi seorang mukmin, ya, khuluq seorang mukmin, setiap malam dia dosa banyak. Gimana kalau besok kau jemput aku? Nanti besok dia berkegiatan lagi, dia muhasabah lagi malam. Ya Allah, dosa banyak. Ada yang aku salah sama orang, ada yang orang zalim sama aku. Dimuhasabah tiap malam. Makanya orang yang begini kan pernah Nabi tunjuk jadi ahli surga. Ya, ketika ada Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi dengan para sahabat lagi ada di masjid, kemudian famarra rajul, datanglah lewat seorang laki-laki, fa asyara ilaihi, Nabi tunjuk dia, itu laki-laki ahli surga. Ahli surga. Sahabat langsung gini, siapa kawan ini? Bukan orang hebat, bukan orang faqih, bukan alimnya, tapi kok Nabi tunjuk ahli surga. Mereka akhirnya sepakat, yuk kita investigasi. Macam mana? Amr bin As, engkaulah jadi spy. Macam mana cara jadi spy? Engkau nginap rumah dia pura-pura engkau ada masalah di rumah. Akhirnya Amr bin As jadi spy, numpang nginap, katanya di rumah ada masalah. Dia tengok 3 hari, kawan ini biasa-biasa aja. Kok bisa dibilang ahli surga? Biasa-biasa aja ini orang. Sampai 3 hari, sehari, 2 hari, 3 hari, tengok, bongkarlah
maksud dan tujuan aku kesini mau meneliti kau. Sebab tahu tak, engkau tuh ditunjuk sama Rasulullah di masjid ahli surga, tapi aku tengok amalmu biasa-biasa aja. Apa sih sebenarnya? Barulah dia bilang, fokus dalam hadis kisah itu, dia itu selalu afa anin nas, memaafkan kesalahan orang. Tapi kalau kita lihat secara global, secara mujmal hadis itu, berarti ini orang setiap mau tidur muhasabah kan? Hadis tentang riwayat itu kan dia itu selalu wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang. Jadi setiap mau tidur ada orang yang zalim sama dia dimaafkan, ada orang yang sakiti dia dimaafkan. Dan dia kan muhasabahnya bukan cuma itu. Kalau kita mau kembangkan pendalaman hadisnya, pasti dia pikirin kesalahan orang, tentu dia pikir kesalahan dia juga kan, jadi ahli surga. Makanya ini kadang-kadang saya kalau lagi muncul begitu nggak bisa tidur Pak, saking banyaknya dosa, susah tidur. Kalau napas lagi sesak-sesak gitu kan, habis kecapean, besok masih ada tak nafas nih, wah dosa masih banyak lagi, kadang-kadang jadi susah tidur gitu. Dan katanya Pak, kita semakin tua tuh tidurnya makin sedikit ya Pak, nyenyak tidur tuh makin hilang kan. Kenapa? Suruh banyak muhasabah dosa-dosa kita. Betul nggak Pak? Ini yang udah senior ini kan lebih paham ya. Jadi itulah bagaimana kita bisa jadi orang yang di dalam syarah dikatakan bahwasanya wahirsuhu ala tathhiri nafsihi, dia punya semangat untuk tathhir itu melakukan upaya pensucian hati, min lauthamil ithmi, dari dosa-dosa yang kotor, walau kana fi dzalika halakun nafsa, walaupun upaya pensucian ini dia harus binasa. Ibaratnya begitu, saya banyak dosa, terus gimana caranya? Saya istighfar sampai ngantuk-ngantuk, itu kan halaku nafsahu, sampai ada mujahadah, sampai dirinya tersiksa. Itu harus ada upaya begitu. Kalau Nabi nggak main kayak gitu, Nabi bersyukur kayak gitu. Nabi bukan tobat. Makanya ketika hadis Aisyah tentang al-mujahadahnya Nabi, dalam bab mujahadah, Nabi sholat hatta tatafattara qadamahu, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kata Aisyah, kenapa engkau sholat sampai begitu? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sementara dosa-dosamu kan sudah dimaksumkan Allah. Jadi untuk apa lagi? Maka kata Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh suka menjadi orang yang bersyukur? Kalau kita tobat sholat sampai bengkak wajar. Kalau Nabi tinggi lagi, Nabi sholat bengkak untuk bersyukur. Karena apa? Kalaupun aku buat ini tiap malam, nikmatnya sudah sangat banyak, tidak cukup lagi untuk disyukuri. Kalau Nabi bersyukur, kalau kita tobat, semakin mujahadah kita dalam tathhir pensucian, maka sebanyak itulah dosa kita diampuni. Nah, tujuannya apa? Di sini dalam syarah dikatakan dalam afadul hadis, liyalqallahu azza wa jalla wa huwa anhu radin. Apa tujuan si wanita ini begitu getol supaya dosanya dihapus, supaya nanti jumpa Allah ridho sama dia. Kita kan pengen ketemu Allah ridho sama kita dimasukkan surga. Kalau Allah ridho, kan Allah tidak akan marah dan kasih kita hukuman neraka, kan gitu Pak ya. Makanya doanya gitu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhomu supaya saya masuk surga. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu min sakhatika, dari kemurkaanmu, wanar, dan nerakamu. Tujuannya si wanita ini berserah diri tathhir adalah supaya dia jumpa Allah wa huwa anhu radin, Allah ridho sama dia, tidak murka sama dia.
Jadi gitu Pak ya, tiap malam kita biasakan muhasabah sebelum tidur. Ingat dosa-dosa kita, ingat kesalahan orang kita maafkan, ingat juga utang-utang, jangan lupa utang-utang. Sebelum tidur ingat utang gitu ya, supaya tidak jadi beban akhirat buat kita. Nilai yang kedua dari hadis ini adalah al-uqubatud dunyawiyah. Ya. Hukuman dunia yang tadi saya bilang, ya, tukaffir dzambal ma'siyah, ya, akan menghapuskan dosa kemaksiatan, ya. Idza tarana dzalika bin nadbi wat taubati, kalau ya disertai ya syaratnya, dosa hukuman dunia bisa jadi penghapus dosa akhirat selama dia disertai dengan penyesalan dan pertobatan. Makanya tobat itu harus nyesal, tobat itu nyesal. Salah satu indikator orang nyesal dalam tobatnya adalah dia bertekad gak mau balik lagi. Walaupun tiba-tiba 2 hari lagi dia buat lagi, tapi dia tobat lagi, dia tak mau kalah. Tobatnya tidak kalah dengan dosanya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda sering melakukan kesalahan, kadang-kadang Anda ulang, jangan pernah engkau menyerah dalam tobat. Tobat lagi, tapi saya ulang lagi, tobat lagi. Tapi saya ulangi tobat lagi, tapi saya ulangi tobat. Sampai kapan? Sampai tobat yang menang, sampai kau mati nanti. Ya Pak ya, jangan nyerah, tobat terus. Tobat terus saja, lawan terus, jangan kalah. Orang yang kalah, ya udahlah, nggak usah sholat lah, saya kotor, akhirnya nggak sholat. Suka mabuk, teruskan mabuk, ini kalah. Padahal kalau kata para ulama begitu, terus kejar lagi tobatnya. Kau buat lagi, kau ulang, tobat lagi, tobat terus. Sampai kapan? Sampai tobatnya menang, menutup kematianmu. Ya, jadi jangan pernah berhenti. Ustaz, saya ini masih dosa riba. Tobat terus. Besok gimana? Saya masih lakukan itu. Tobat terus sampai tobatnya menang. Mudah-mudahan. Jangan nyerah, Pak. Jangan nyerah, ya. Jangan nyerah. Yang ketiga, la yuqamu haddaz zina 'alal hamil. Tidaknya diterapkan hukuman orang zina, hukuman rajam kepada orang yang hamil, hatta tad'a hamlaha, sampai lahir dari kehamilannya, ya. Ya, seperti sudah saya bilang lah. Tadi sudah saya jelaskan, kalau yang sudah nikah maka dia rujimat, dirajam, ya. Tapi kalau tidak maka dia diasingkan dan dicambuk, ya. Al-jald itu dicambuk. Hadis berikutnya, ya, wa an ibni